Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslih Muallim, pimpinan dan jemaah Majelis Masjidul Al-Barakah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan rutinitas kita, kegiatan kita di majelis ini. Mudah-mudahan tentunya kehadiran kita semua pada malam yang berbahagia ini diampuni segala dosa dan tidak akan pernah pulang kita dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ini banyak faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang mau bergabung di dalam majelis-majelis kebaikan, baik di majelis Quran Al-Mubarakah ini ataupun di majelis-majelis yang lain. Ketika orang itu senang pada majelis, ketika orang senang pada pengajian, ketika orang senang pada kebaikan, maka itu tandanya bahwa dia adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang pilihan. Di majelis ini kita bisa bersilaturahmi, itu akan menambah kebaikan kepada kita. Di majelis ini pula kita akan semakin dekat, karena dekat kita akan semakin saling sayang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat kasih sayang itu, mereka akan dikasih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Makhluk apapun itu, apakah itu makhluk yang berakal ataupun yang tidak. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Musmuriyah. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika berjalan di jalan raya kota Baghdad, kemudian dia melihat seorang anak kecil lagi memainkan burung. Karena kasihan Sayyidina Umar, kemudian didatangi anak itu, dibeli burung itu. Setelah dibeli, kemudian ia lepaskan kembali. Ketika Sayyidina Umar ini meninggal, kemudian datang mimpi kepada para ulama dan berdialog dengan Sayyidina Umar yang sudah berada di dalam kubur itu. Apa kata ulama? Bertanya kepada Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bik? Kau sekarang sudah ada di dalam kubur, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa jawab Sayyidina Umar? Innallaha qad ghafarani wa tajawaz anni. Sesungguhnya Allah telah mengampuniku dan memaafkan segala dosa-dosaku. Bi ayyi syai'in? Karena apa Allah memaafkan segala dosamu? Apa karena bi judika? Apa karena kedermawananmu? Au bi adlika, atau karena keadilanmu? Au bi zudika, atau karena kezuhudanmu? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ketika aku kalian antar ke kubur, kalian pendam dan kalian biarkan aku sendirian. Ketika kalian telah melangkahkan pulang ke rumah, tiba-tiba datang dua makhluk Allah, malaikat, kemudian mendudukkanku. Pada saat itulah aku bergetar ketakutan. Seorang Sayyidina Umar ketakutan berada di dalam kubur. Padahal di dalam satu riwayat, Sayyidina Umar ini adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang telah terbebas dari siksa api neraka, dijamin masuk surga sudah. Dan salah seorang sahabat Rasulullah yang tidak bisa diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Ketika didudukan bergetar Sayyidina Umar, kemudian datang suara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua malaikat itu. Jangan kau periksa lagi hambaku, kekasihku ini. Dia ini telah kuampuni semua. Ketahuilah bahwa dia ini adalah kekasihku, kata Allah. Kemudian batal malaikat Munkar Nakir untuk memeriksa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa kamu bisa seperti itu, mendapat rahmah yang begitu indah, yang begitu besar itu? Apa jawab dari Sayyidina Umar? Sesungguhnya kedermawananku diberi pahala oleh Allah, iya. Karena aku zuhud diberi pahala oleh Allah, iya. Semua amal ibadahku ketika aku di dunia itu semua dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya Allah memberi rahmat, mengampuniku bukan karena itu semua, tapi karena satu hal yang tidak sengaja kebetulan aku temukan ketika aku masih hidup di dunia. Apa? Ketika aku melihat seorang anak kecil memegang burung, kemudian aku beli dan aku lepaskan burung itu. Itulah yang menjadi penyebab
dia diampuni oleh Allah Subhanahu. Kita kasih sayang kepada burung saja itu dapat pengampunan dan dikasihi oleh Allah, apalagi kita sesama manusia, apalagi kita kepada anak yatim, orang tak mampu, anak terlantar. Ana kafirul yatim, kata Rasulullah, aku ini akan bersama orang-orang yang menjaga anak yatim fil jannah, nanti di surga Allah. Itu sekedar tambahan untuk kita, bahwasanya majelis ini harus kita gunakan dengan baik. Kita tidak boleh hanya ikut di majelis tetapi tidak ada imbas, tidak ada hasil yang kita dapatkan. Ilmu harus kita dapatkan, hati kita harus semakin lembut, yang awalnya tidak baik harus semakin baik. Grafik kebaikan itu harus semakin bertambah ketika kita setiap kita ikut di majelis dan majelis ini, karena pahala di majelis ini begitu besar. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.